Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah satu materi judulnya Kekayaan Sudah Disiapkan Untukmu. Apakah kamu sudah siap menerimanya? Sumber ini kelihatannya punya pandangan yang cukup unik ya soal kekayaan. Katanya sih ada kaitannya sama penugasan ilahi. Nah, jadi mari kita coba gali bareng-bareng apa sih sebetulnya inti gagasan sumber ini tentang harta, terus tujuan hidup, sama iman. Kita coba kupas poin-poin pentingnya untuk Anda. Iya, betul. Sumber ini langsung ke intinya sih. Kekayaan itu bukan sesuatu yang dikejar sebagai tujuan akhir gitu ya, tapi lebih dilihat sebagai apa ya, semacam alat atau fasilitas. Dan menariknya, alat ini katanya sangat terkait sama panggilan hidup seseorang dari sudut pandang spiritual yang disajikan teks ini. Oke, kalau gitu kita coba bongkar gagasan utamanya ya. Sumber ini langsung bilang kekayaan itu ada kaitannya sama misi khusus. Ada kutipan dari kitab Ulangan, yang intinya bilang kekuatan dapat kekayaan itu dikasih Tuhan. Tapi ada maksudnya, terkait perjanjiannya. Jadi ini bukan buat senang-senang pribadi aja gitu ya. Tepat sekali, penekanannya kuat banget di situ, bahwa kekayaan itu sarana. Sumber ini juga merujuk ke kitab Matius ya, yang sarannya cari dulu kerajaan Allah, baru yang lain termasuk materi bakal ditambahkan. Jadi ini soal prioritas gitu, fokus ke panggilan rohani dulu, nah kekayaan itu bisa jadi pendukungnya, bukan target utama. Malah ada lagi referensi lain dari Korintus yang bilang Tuhan kasih kelimpahan supaya kita bisa lebih banyak berbuat baik. Jadi emang dilihat sebagai alat strategis untuk melayani. Menarik. Terus sumber ini juga bilang datangnya kekayaan itu seringnya ngikutin ketaatan. Disebut contoh tokoh-tokoh kayak Abraham, Yusuf, Daud, yang katanya nih dapat kelimpahan justru setelah mereka setia sama panggilannya. Ada juga kutipan dari Yesaya. Bunyinya kira-kira kalau kita nurut dan mau dengar, ya kita bakal nikmatin hasil yang baik. Jadi kayak ada polanya ya. Iya, bisa dibilang begitu kalau kita ikuti alur pikir sumber ini. Tapi, nah, di sini juga ada peringatannya. Sumber yang sama ngasih catatan penting banget. Kekayaan yang datang tanpa ngerti maksud Tuhannya apa, itu bisa jadi jerat rohani. Bahaya. Ini rujukannya ke Timotius soal cinta uang itu akar kejahatan, bisa bikin orang jatuh ke macam-macam keinginan buruk, sombong, terus malah jauh dari iman. Intinya sih, kalau nggak ada visi yang benar, kekayaan malah bisa jadi bumerang. Gitu. Wah, jadi ada potensi bahaya juga ya di baliknya. Terus gimana dong caranya, menurut sumber ini, biar kita bisa pegang kekayaan itu tapi nggak kejebak? Gimana menyatukan iman sama urusan harta ini? Nah, ini masuk ke konsep integrasi. Sumber ini menekankan pentingnya menyatukan iman, visi hidup, sama kekayaan. Dan kekayaan di sini juga artinya luas loh, bukan cuma duit, tapi juga pengaruh, kesempatan, kapasitas kita. Ada kutipan dari Amsal yang intinya ngajak kita muliakan Tuhan pakai harta kita, pakai hasil pertama dari pendapatan kita. Ini nunjukin kalau ngelola sumber daya itu harus sejalan sama nilai iman. Artinya, kekayaan itu perlu diarahkan gitu ya, nggak dibiarin aja. Betul, perlu ada arahnya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan menurut sumber ini ya, untuk memberi kembali. Jadi saluran berkat buat orang lain. Mengacu pada prinsip di kitab Lukas, berilah maka kamu akan diberi. Logikanya gitu, Anda diberkati supaya bisa memberkati lagi. Jadi kayak siklus kemurahan hati. Dan kesetiaan ngelola yang dipercayakan, termasuk urusan duniawi atau kekayaan ini, itu jadi kunci buat dipercaya tanggung jawab yang lebih besar lagi nanti. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih buat Anda, intinya sumber ini ngelihat kekayaan itu erat banget kaitannya sama tujuan ilahi. Kekayaan itu bisa jadi hasil dari ketaatan pada panggilan, tapi sekaligus juga alat untuk misi yang lebih besar. Dan ujung-ujungnya untuk kemurahan hati, untuk memberi kembali. Iya benar. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan ya buat kita renungkan, terinspirasi dari bagian aplikasi praktis di sumber ini. Pertanyaannya gini, dengan gagasan-gagasan tadi, gimana Anda bisa mulai menyelaraskan sumber daya yang Anda punya sekarang, apakah itu waktu, bakat, atau mungkin finansial, dengan apa yang Anda rasakan sebagai panggilan hidup atau visi pribadi Anda? Sebuah pertanyaan yang menarik ya untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak telah kita kali ini.